Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 3 PJ Bupati di Lampung siap dilantik. Pemerintah Provinsi Lampung melalui bidang otonomi daerah menjemput surat keputusan penjabat Bupati Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji ke Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Penjemputan itu dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan 3 kepala daerah pada Minggu 22 Mei 2022. Sekda Prof Lampung Farizal Darminto saat ditemui Tribun Lampung di depan ruang kerjanya pada Jumat 20 Mei 2022 memastikan jika pelantikan akan tetap berjalan sesuai rencana, yakni pada Minggu 22 Mei 2022 bertempat di Balai Keratun Pemprov Lampung. Gladi bersih pun akan dilakukan di lokasi pelantikan pada Sabtu 21 Mei 2022 hari ini. Untuk diketahui, 3 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 22 Mei ini yaitu Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Umar Ahmad dan wakilnya Fauzi Hasan, Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Sujadi serta wakilnya Fauzi, kemudian Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Sapli dan wakilnya Haryati Sendralela. Karena jabatan 3 kepala daerah ini kosong, maka akan diisi pejabat yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Dalam Negeri sampai penggantinya terpilih melalui pilkada serentak pada 2024. Farizal mengatakan usai dilantik para PJ Bupati akan langsung bekerja sebab tidak boleh terjadi kekosongan. Meski menjabat sebagai PJ Bupati, mereka harus bisa membagi waktunya antara menjadi PJ Bupati dan jabatannya. Farizal mengingatkan jika PJ Bupati tidak boleh berpolitik dan jangan sampai menciderai jabatannya. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Seorang karyawan perusahaan es krim jadi tersangka penggelapan uang hingga ratusan juta. Gelapkan uang hasil penjualan. Seorang karyawan perusahaan es krim di Pringsewu diamankan polisi. Pelaku diduga menggelapkan uang hasil penjualan es krim hingga ratusan juta rupiah. Menurut Kapolsek Gadingrejo Inspektur 1 Anwar Mayer Siregar, tersangka yang diamankan adalah WD berusia 22 tahun, merupakan warga Jalan Mawar, Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu. Pelaku yang menjabat sebagai kasir tersebut dilaporkan perusahaan tempatnya bekerja yang bergerak di bidang penjualan es krim yakni CV Multi Rasa Prima yang berkantor di Pekojan Rejo. Atas dasar laporan pengaduan tersebut, polisi kemudian melakukan proses penyelidikan dan hasilnya berhasil menemukan beberapa alat bukti kuat. Setelahnya barulah melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka WD diamankan polisi di rumahnya pada Rabu 18 Mei 2022 kemarin. Ia menambahkan, tersangka diamankan polisi atas dasar laporan pihak perusahaan karena telah melakukan penggelapan uang perusahaan. Tindakannya tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Mayer menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, dirinya dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan es krim untuk kurun waktu dari 7 hingga 12 Maret 2022. Uang perusahaan yang berjumlah ratusan juta rupiah tersebut oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya yakni untuk bermain judi online. Selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka diamankan ke Polsek Gadingrejo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita selanjutnya, jamaah haji termuda dari Bandar Lampung berusia 20 tahun. Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menggelar pembinaan manasik haji bagi 743 calon jamaah haji tingkat kota pada Sabtu 21 Mei 2022 di Auditorium Masjid Agung Al Furqon, Teluk Betung.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, calon jamaah haji ini akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci setelah sempat tertunda keberangkatannya selama 2 tahun karena kondisi pandemi COVID-19. Ia berharap calon jamaah haji bisa mengikuti arahan dan masukan dari pembimbing selama proses bimbingan manasik. Calon jamaah haji juga diingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan tidak lengah, terlebih memang pandemi COVID-19 belum berakhir. Kepala Kemenak Bandar Lampung Dr. Andes Haji Makmur MAG mengatakan, bimbingan dan pembinaan manasik haji secara massal tingkat Kota Bandar Lampung diselenggarakan mulai 21 hingga 22 Mei 2022 dan diikuti oleh sebanyak 743 jamaah haji. Dari 743 calon jamaah haji, sebanyak 297 orang adalah pria dan 446 orang wanita. Untuk jamaah haji termuda, bernama Dito Bima Satrio Putra yang berusia 20 tahun asal Waikandis dan jamaah tertua adalah Alisa, berusia 64 tahun 10 bulan asal Kemiling. Bimbingan dan pembinaan manasik haji ini terusnya untuk memberikan pembekalan tentang pelaksanaan ibadah haji, rukun-rukunnya, kewajibannya hingga sunah-sunahnya. Makmur menjelaskan terkait terlaksananya ibadah haji, pemerintah turut membantu ongkos transit daerah, yakni sebesar 3 juta rupiah. Disubsidi oleh pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp900.000 dan sisanya disubsidi pemerintah Kota Bandar Lampung. Bimbingan manasik haji ini turut menghadirkan PLH Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Lampung, yakni Ahkor Wiwit Sudiono, juga jajaran pejabat lingkup Kemenak Kota Bandar Lampung. Berita selanjutnya, kecelakaan lalu lintas libatkan minibus dan motor di Jalintim Tulang Bawang. Anggota unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang melakukan olah tempat kejadian perkara peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Timur kilometer 149, Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin. Kecelakaan itu melibatkan kendaraan minibus Isuzu Panther Touring berwarna abu-abu dengan nomor polisi BE 1694BY dengan sepeda motor Suzuki A100 berwarna hitam dengan nomor polisi 779FD. Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 orang luka berat dan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Pengemudi minibus Isuzu Panther Touring itu merupakan pria berinisial AW berusia 28 tahun, berprofesi sebagai wira swasta yang merupakan warga kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama. Selain itu, untuk pengendara motor Suzuki A100 merupakan seorang pria berinisial BI yang masih berusia 15 tahun, berstatus sebagai pelajar warga kampung Penawarjaya, Kecamatan Banjarmargo. BI mengalami luka berat di bagian badan, sedangkan untuk penumpangnya yang merupakan seorang pria berinisial RS berusia 14 tahun dan juga berstatus sebagai pelajar mengalami luka ringan. Ia meneruskan kecelakaan tersebut bermula dari sepeda motor Suzuki A100 berwarna hitam melaju dari arah Menggala menuju ke arah Mesuji. Sesampai di TKP, tiba-tiba sepeda motor tersebut terjatuh dan tergusur di jalur sebelah kanan. Sehingga di saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan, minibus Isuzu Panther Touring berwarna abu-abu menabrak motor, sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi. Berita selanjutnya, diduga korsleting listrik, sebuah rumah di Tanggamus hangus terbakar. Musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis 19 Mei 2022 di wilayah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus menghanguskan rumah yang dihuni oleh kakak beradik bernama Eldo, berusia 20 tahun dan Egi berusia 25 tahun di Dusun 4 RT 001 RW 004 Pekon Banjarmanis. Usai kejadian, jajaran Polsek Talang Padang menindaklanjuti musibah tersebut dengan melanjutkan identifikasi dugaan penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami korban.
Kapolsek Talang Padang AKP Sarwani mengatakan, hasil identifikasi sementara menyimpulkan bahwa kebakaran disebabkan korsleting listrik pada bagian belakang atau dapur rumah. Berdasarkan keterangan saksi, api diketahui berasal dari bagian belakang rumah ketika pemiliknya sedang keluar rumah. Tindakan yang telah dilakukan pihaknya kala itu, yakni mendatangi TKP, menghubungi mobil pemadam kebakaran, menghubungi PLN, membantu warga, membantu memadamkan api dan meminta keterangan saksi-saksi. Sarwani menjelaskan berdasarkan keterangan Eldo selaku penghuni rumah, dirinya yang berada di luar rumah mendengar suara teriakan dari masyarakat yang melihat kobaran api di rumahnya. Lantas Eldo pun menuju rumahnya dan segera melakukan upaya pemadaman api bersama dengan warga dengan dibantu 2 unit mobil pemadam kebakaran. Ia menambahkan kerugian yang dialami korban berupa 1 unit rumah, perabotan sejumlah berkas penting, dan sepeda motor Yamaha Vision. Sementara itu, menurut keterangan Kasih Damkar R. Hidayat, pihaknya mendapatkan informasi kebakaran pada pukul 21:53 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Masni, warga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban mengaku, awalnya ia tak menyadari rumah tersebut terbakar. Namun ia mendengar kejanggalan dari suara kambing-kambingnya yang berada di belakang rumah. Melihat api yang semakin besar, ia berteriak meminta tolong, lalu suaminya ikut pula membantu Masni dengan berteriak memanggil penghuni rumah, tapi tidak ada jawaban. Alhasil, amukan si jago merah yang tak dapat dibendung lagi membuat ludes rumah semi papan berikut isinya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun api sempat merambat ke rumah tetangga korban, tetapi berhasil dijinakan oleh upaya warga setempat yang melakukan penyiraman dengan peralatan seadanya. Berita selanjutnya, habiskan uang hasil curian untuk judi online. Seorang pelaku pencurian berhasil diamankan. Habiskan hasil kejahatannya untuk judi online. Nasib pelaku pencurian di Lampung Tengah kini harus mendekam di balik jeruji sel Polsek Seputi Surabaya. Polsek Seputi Surabaya menangkap SG berusia 40 tahun, pelaku pencurian di salah satu rumah warga di Kampung Gaya Baru 8. Pelaku megasak motor dan uang korban sakat pada Rabu 11 Mei 2022 lalu. Pelaku pencurian berinisial SG ditangkap di rumahnya di Kampung Sri Katon pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu. Kapolsek itu Y. Budi Santoso mendampingi Kapolres AKBP Vivah Levi Sanjaya penyelidikan terhadap pelaku pencurian berinisial SG berkat laporan korban. Disampaikan Budi, dari aksi pencurian tersebut pelaku berhasil menggasak uang sebesar 4 juta rupiah dari kamar korban, berikut dengan motor dan handphone milik istri korban. Saat ini pelaku masih diamankan di Mapolsek Seputi Surabaya. Ia dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Aksi pencurian di rumah korban pertama kali diketahui oleh istri sakat. Saat itu sang istri bangun tidur dan hendak salat subuh, terkejut melihat jendela kamarnya dalam posisi terbuka. Dan setelah ia ke belakang, pintu rumahnya juga sudah terbuka. Tak hanya itu, korban juga terkejut karena pelaku berhasil menggasak uang tunai korban senilai 4 juta rupiah yang disimpan korban di bawah kardus yang posisinya di dalam kamar korban. Atas kejadian tersebut, sakat melapor ke Mapolsek Seputi Surabaya. Ia memperkirakan kerugian yang dialaminya, yakni sebesar 16 juta rupiah. Uang hasil pencurian di rumah sakat oleh pelaku SG sudah habis dan digunakan untuk berfoya-foya serta bermain judi online. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.